Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Keluaran. Kali ini kita ambil tema keluarnya Israel dari Mesir. Barangkali kita fokus nanti kepada Mesirnya itu, ya, karena Mesir ini merupakan simbol dia. Ini kan cerita tentang umat Tuhan yang diperbudak di Mesir, ya. Mesir itu Alkitab mengatakan di kitab Keluaran ini berulang-ulang itu Mesir itu rumah perbudakan, di mana Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun, ya. Mereka diperbudak itu oleh Firaun. Ini sebenarnya kan ceritanya tadinya Yusuf itu ketika dia menjadi penguasa, ya, nomor 2 di sana, itu Israel bangsa itu walaupun jumlahnya yang datang itu total 70 sebenarnya yang bersama Yakub, dan itu ya masih dihargai, dihormati. Yusuf juga dihormati, dihargai kan. Tapi ketika itu datang bangkit lagi setelah berapa ratus tahun, bangkit seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Artinya tidak tahu, bukan tidak mengenal, maksudnya tidak mengakuilah karya Yusuf di Mesir itu. Dan akhirnya, dan Israel itu memang berlipat ganda luar biasa, dan akhirnya ditindaslah Israel ini di sana dengan kerja paksa, suruh bikin batu bata, ya, dipaksa lah ya di sana. Tapi bukan cuma itu aja. Israel di Mesir itu dia bisa mereka bilang makan dikuali, makan daging dikuali dengan bebas, ya, roti juga, ya, ada bawang pre, ada semangka, dan macam-macam makanan yang membuat Israel jadi betah juga, ya, dalam arti walaupun ada kerja paksa itu, tapi juga ada katakanlah kesenangannya di Mesir itu, ya. Nah, inilah dua cara sebenarnya Firaun itu memperbudak Israel itu, umat pilihan Tuhan, dengan kerja paksa sehingga Israel tidak sempat mengapain. Ibadah juga tidak mungkin di situ lagi, ya. Kemudian diberikan juga kesenangan. Nah, kita tahu ceritanya ketika Musa membebaskan bangsa Israel itu dengan 10 mujizat lah itu. Yang pertama itu 10 mujizat, ya. Kemudian mujizat terakhir itu anak sulung Mesir mati, yang mereka benar-benar suruh Israel keluar. Tapi ketika Israel keluar, ya, Firaun berubah pikiran lagi, akhirnya dia mengejar lagi. Hanya Tuhan bikin mujizat, laut Teberau itu terbelah. Israel lewat, dan Mesir tentaranya 600 orang ikut mau nyerbu, tapi Tuhan tutup air itu. Itulah selesailah. Sejak laut Teberau itu orang Mesir nggak ngejar lagi. Ya udah mati, ya, Firaun dan tentaranya itu. Nah, sekarang persoalannya Mesir ini kan cerita Mesir, padang gurun, Kanaan, itu semuanya simbol daripada perjalanan umat Tuhan, ya. Mesir melambangkan apa, nanti padang gurun melambangkan apa, dan Kanaan itu melambangkan apa. Itu warisan lah itu Kanaan itu kan. Tapi apa itu sebenarnya? Ini sebenarnya suatu pelajaran yang menarik, ya. Itu saya rasa simbol yang cukup ya, sebenarnya Kemah Suci juga simbol juga, ya. Pelatarannya, ruang kudusnya, ruang maha kudusnya, juga perabotannya itu semua simbol daripada pengalaman-pengalaman umat Tuhan. Nah, kalau kita mau memahami Mesir itu apa, kita harus minta bantuan, ya, terutama dari teologi Yohanes, ya. Karena saya rasa hanya Rasul Yohanes yang jelas membeberkan apa
itu sistem atau dunia, atau kalau nanti kita lihat itu cocok untuk dikenakan menjadi apa ya, Mesir itu simbol dari dunia ya. Coba dulu kita melihat ya, ini kan sudah dikristallisasi tapi kita minta bantuan khususnya dari barangkali kita akan baca juga beberapa ayat ini ya, dari Injil Yohanes terutama, untuk memahami dulu sebenarnya dunia itu dalam teologi Yohanes itu apa, atau istilah Yunaninya kosmos itu sebenarnya apa. Karena gini, dunia dalam istilah dunia dalam tulisan Yohanes itu memang tergantung konteksnya kita mengartikannya. Misalnya kalau dikatakan karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, ya dunia di situ jelas secara khusus semua manusia di sana kan, langit bumi laut dan segala isinya, tentu manusia yang utama ya, yang untuknya Yesus mati. Tapi ada juga misalnya ini ya, Yohanes 1 ya, kalau kita lihat ini tergantung konteks memang, tapi ada satu pengertian yang jarang justru disinggung mengenai itu, dunia itu, yaitu sistem keagamaan itu yang Mesir bisa menjadi simbolnya nanti di sana. Coba kita lihat ya. Dikatakan di sini, terang ayat 9 Yohanes 1 ya, terang sungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, dunia itu di sini tentu bumi ya, atau secara geografis itu ya letaknya ya tanah Palestina, karena Yesus datangnya kan ke sana. Jadi tergantung konteksnya kalau itu ya, dunia itu berarti dia secara geografis. Kemudian ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Nah, dunia di sini tentu umat pilihan Tuhan yang tidak mengenal, karena Yesus diutus secara khusus kepada bangsa Yahudi. Jadi dunia yang dimaksud di sini, yang dibilang dunia tidak mengenalnya itu bukan bumi dan seisinya, bukan itu, bukan semua orang, tapi yang dimaksud sesuai konteks itu adalah bangsa Yahudi. Ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu milik kepunyaannya itu bangsa Yahudi, umat pilihan Tuhan itu. Tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya, menolaknya ya, orang Yahudi ya. Nah, memang istilah dunia ini kita harus melihat konteksnya. Tapi ada nanti saya membaca beberapa ayat yang menjelaskan bahwa dunia itu menentang atau melawan Tuhan. Ya, kalau saudara mau belajar ini memang harusnya setiap kemunculan istilah dunia ini dipelajari ya, tapi nggak mungkin itu kan. Ini istilah dunia kosmos itu dalam Perjanjian Baru ada 186 kali munculnya istilah dunia itu. Nah, separuh lebih, kurang lebih itu adanya di tulisan Rasul Yohanes. Ada 78 kali di Injil Yohanes dan di surat-suratnya 24 kali, banyak sekali. Ya. Jadi emang Rasul Yohanes ini memiliki suatu pengertian khusus ya tentang dunia ini. Coba kita lihat ya beberapa ayat saja. Dikatakan di Yohanes 7 ayat 7 ini ya, dunia itu membenci ya, dibilang di situ ya. Dunia melawan Yesus atau membenci. Yohanes 7 mungkin ini ya. Boleh lihat, kita cepat aja, benar-benar cepat ya. Yohanes 7 ayat 17 ayat 7 dikatakan di sini, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi dia membenci aku. Ini Yesus sedang bicara kepada saudara-saudaranya, ya, saudara-saudara lahiriahnya, ya. Waktu yang suruh datang ke pesta Pondok Daun, Yesus bilang ini dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi yang membenci aku. Nah, ini sebenarnya siapa dunia yang membenci Yesus ini? Kemudian kita lihat lagi. Pasal 12 ayat 31. Ini kadang ada penguasanya dunia itu, ya. 12 ayat 31. Kita baca dulu sebentar. Yohanes 12 ayat 31. Nah, ini begini, ya. Dikatakan di sini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar, ya. Ada penguasanya dunia itu. Siapa itu, ya? Ayat 16, pasal 16 ayat 11. Ya, di sini dikatakan pasal 16 ayat 11 ini. Katakan di sini akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum, ya.
Kalau kita melihat lagi di surat-suratnya itu jelas penguasa dunia itu si iblis ya, si jahat itu ya, karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Jadi penguasanya dunia itu adalah si jahat, dan dunia ini membenci Yesus ya dan murid-muridnya. Nanti kita lihat lagi. Supaya makin jelas ini sebenarnya siapa ini dunia ini ya. Nah, kemudian yang paling jelas siapa ini dunia itu baru dilihat di Yohanes 15 ya. Ayat 1. Coba udah perhatikan ya. Ini sekali lagi ya, kalau mau menafsirkan suatu istilah harus betul-betul dilihat konteksnya. Bagaimana istilah itu digunakan dalam suatu kalimat. Ya, harus dilihat kalimat atasnya, kalimat bawahnya supaya jangan salah nanti menafsirkannya ya, istilah itu ya. Mari kita melihat Yohanes 15 ayat yang ke-1 dulu. Satu bukan. Yohanes 15 ayat yang ke-18 ya. Ini judulnya di sini, perikop ini. Kalau LAI diberikan judul Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya. Siapa ini dunia ini? Ya, secara khusus yang membenci Yesus dan yang membenci juga murid-murid. Ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Belum jelas kan? Hanya dibilang tahu. Kalau bayangan kita kan dunia itu yang tadi ya melawan Yesus ya, itu kan berarti orang Yahudi ya, yang secara umum menolak Yesus. Tapi kan dia secara khusus itu belum jelas ini. Dunia ini yang dimaksud ya. Coba dulu ayat yang ini ya. Ini perhatikan ya, ayat 18. Kita sambung ayat 25. Ini percakapan malam terakhir ya. Ini sangat penting sekali. Ini ayat 25 begini. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka. Nah, di sini Yesus sudah bicara soal keagamaan ini, ya. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Kalau dia bicara kitab Taurat itu mereka berarti Yesus bicara dunia dalam pengertian keagamaan, agama Yahudi atau Yudaisme, ya. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Mereka ini jelas adalah orang-orang agamawi itu. Orang-orang yang beragama. Yudaisme itu. Ya. Secara khusus karena istilah dunia itu kosmos yang adalah sistem. Maka kita ambil kesimpulan yang sudah valid banget deh. Benar. Ya. Sudah pas sekali. Dunia adalah sistem keagamaan. Secara khusus yang dimaksud Yesus di sini sistem keagamaan Yahudi atau Yudaisme. Terus kita tahu ya, sistem itu adalah kelompok-kelompok sesuatu yang bekerja bersama-sama dengan suatu aturan tertentu. Jadi kalau sistem keagamaan Yudaisme sebagai sistem keagamaan, berarti ada kelompok para pemimpinnya itu yang mahkamah agamanya itu Sanhedrinnya ada dengan imam besarnya. Ada juga bait sucinya, satu grup. Ada juga korban-korbannya, ya. Ada juga aturan-aturannya. Ada juga soal keuangannya, ya. Semuanya ini menjadi, kalau sudah sistem itu roda yang satu diputar akhirnya semuanya ikut dengan aturan tertentu. Itulah dunia ya yang membenci Yesus. Dan dunia ini penguasanya iblis. Ya, jangan kaget tuh, sistem keagamaan penguasanya iblis. Iya. Karena dunia ini, sistem keagamaan inilah yang membunuh Yesus. Yang membunuh Yesus itu bukan sistem politik atau yang disimbolkan atau yang digambarkan oleh Pilatus ya. Penguasa Roma pada waktu itu. Bukan itu yang bunuh Yesus, itu cuma alat aja. Karena orang Yahudi memang diberikan kekuasaan sampai tingkat tertentu ya untuk menghukum orang-orang yang agamanya dianggap sesat ini, dicambuk di sinagoga, biasanya 40 kurang 1 pukulan. Ya, tapi kalau hukum mati enggak boleh. Penguasa Roma enggak kasih izin untuk Sanhedrin hukum mati orang. Itu sebabnya
Karena mereka sudah putuskan, imam besar ini sudah putuskan ya, rapatkan mendadak kalau putuskan ini menghujat hukum mati. Tapi mereka nggak punya hak untuk itu, maka mereka datang kepada Pilatus. Tolong ini orang dihukum nih, orang jahat. Sebenarnya Pilatus sendiri begitu ketemu, bahkan dia sudah dimimpi, istrinya pun ngirim surat bilang ini orang benar, jangan kau campurin itu urusan. Pilatus berusaha bagaimana supaya membebaskan ini. Dan dia udah tahu dalam hidupannya karena orang Farisi ini menyalahkan Yesus karena iri hati, karena dengki. Jadi sistem politik ini udah mau lepaskan Yesus itu karena dia tahu ini orang benar. Sampai Pilatus cuci tangan dia nggak mau karena dia tahu ini. Tapi yang namanya politikus ketika dia ditekan oleh orang banyak, nah dia harus menyenangkan orang banyak daripada dia bilang kerusuhan yang terjadi, pemberontakan yang terjadi ya sudahlah. Biasakan politikus kan mengambil keputusan harus begitu. Ya supaya tenang ya udah. Silakan ya, tapi aku nggak mau campur tangan nih, Pilatus bilang. Jadi yang bunuh Yesus jelas adalah sistem keagamaan Yahudi yang itu disebut Yudaisme, di mana ada mahkamah agamanya, imam besar pemimpinnya ada 70 anggotanya. Sistem itu ya, ada bait sucinya, ada korban-korbannya, ada keuangannya, ada macam-macamnya lah, jabatan-jabatan itu. Itu yang membenci Yesus dan murid-muridnya. Petrus dengan Rasul Yohanes juga 3 kali dia menghadap Sanhedrin. Ya, yang pertama Petrus Yohanes. Ya. Sanhedrin nolak. Datang lagi Petrus 2 kali juga nolak. Yang ketiga Stefanus khotbah. Di depan mahkamah agama. Di situ waktu itu masih ada Saulus di situ. Langsung dirajam. Sebenarnya nggak boleh, itu pelanggaran itu. Tapi orang Yahudi udah benci banget sama si Stefanus. Mereka merajam itu, padahal itu sebenarnya pelanggaran, nggak boleh, karena menghukum mati itu nggak boleh. Harusnya dia bawa ke Pilatus lagi kalau masih Pilatus itu tahun berapa itu. Jadi dunia dalam konteks yang kita bicarakan ini, yang membenci Yesus itu, yang melawan Tuhan itu adalah sistem keagamaan. Tangkap dulu itu ya. Oke. Sekarang, kenapa orang Israel tidak bisa beribadah di Mesir? Karena Firaun, ini kalau Firaun penguasa dunia ya, Mesir ya. Saudara kalau melihat ini simbol ini, kalau saya renungkan ini Mesir itu simbol dunia itu. Karena penguasanya gini ya. Ceritanya ini kalau kenapa umat Tuhan kok tidak bisa ibadah di Mesir? Ya, di situ dibilang bahwa bagi orang Mesir itu sesuatu kejijikan ya, suatu ya kejijikan lah, sehingga orang Israel tidak bisa beribadah di Mesir. Di dalam sistem itu tidak bisa. Orang Israel kalau mau beribadah, umat Tuhan mesti keluar dari sistem itu, keluar ya, persis seperti kalau nanti kita lihat kekristenan sudah jatuh ke dalam sistem itu, sudah saya berkali-kali menyebutkannya itu. Kekristenan sudah jatuh ke dalam sistem keagamaan. Kenapa? Itu dijelaskan di Wahyu pasal 2 pasal 3 dengan sangat gamblang ya. Ini memang jarang disinggung dalam dunia kekristenan karena ya membongkar aib sendiri kan. Dunia kekristenan itu adalah sistem keagamaan. Itulah yang memusuhi sebenarnya, karena sistem ini fokusnya mamon. Saya sudah berkali-kali bilang itu. Ya. Kenapa sih sistem ini nggak bisa kita beribadah? Karena di dalamnya ada 3 ajaran sesat yang dibiarkan begitu saja dianggap benar. Misalnya ajaran Jebel, di mana para pemimpin denominasi merampas otoritas Yesus, seperti Jebel merampas otoritasnya si Ahab, suaminya. Dan itu dibenarkan, sudah dibenarkan karena sudah menjadi ajaran Jebel. Kemudian Nikolaus yang membelah imam dengan umat, ya, pendeta dengan jemaat,
dengan sistem sekolah teologinya juga yang mendukung ini, bahwa yang boleh jadi pendeta itu yang sekolah teologi. Kami ini, kalian inilah kaum awam, kami inilah kaum apa ya kalau clergy dan laity, ya. Itu udah menjadi ajaran Nikolaus, bukan hanya praktek tapi sudah ajaran Nikolaus. Kemudian Bileam dagang, itu juga sudah jadi ajaran, sudah normal, wajar, udah jadi profesi. Pendeta, imam udah jadi profesi. Kayak kami yang bekerja melayani kerohanian, kalian yang kerja jemaat ini cari duit, bagilah uangnya ke sini. Kan kami bekerja, jadi udah profesi. Kami bekerja, gajilah kami. Ya, kalian kerja sana. Ada yang mintanya kejam juga, yang ajaran buah sulung itu kejam itu. Rampoknya kejam banget. Minta seluruh gaji penghasilan bulan Januari tiap tahun setor ke denominasi itu. Nah, selebihnya ya cucu mau hidup atau enggak, enggak tahu lah. Pokoknya ada ayatnya kan yang salah kata di comot itu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, katanya. Atau itu. Inilah sudah menjadi sistem ibadah dalam dunia kekristenan seperti itu. Tidak bisa. Ibadah yang sebenarnya adalah ibadah dalam roh dan kebenaran realita. Artinya apa sih ibadah dalam roh? Ibadah itu artinya suatu kehidupan yang dipimpin roh. Kita menjalani hayat Kristus yang di dalam hari lepas hari sesuai pimpinan roh. Sama seperti gereja mula-mula juga dia beribadahnya dalam roh. Kenapa? Mereka semua dipimpin roh. Ada pemimpin, ada rasul, nabi, pengembala, penginjil, pengajar, ada. Tapi mereka semuanya hidup dalam roh, dipimpin aja. Paulus juga kalau mau pergi misi dia dipimpin. Kadang dia dilarang pergi ke Asia, dia diarahkan ke Filipi, ke Eropa. Istilah roh itu melarang, roh berbisik, roh dipenuhi roh, ada 70 kali. Karena memang di kisah Rasul, karena itu memang ibadahnya ibadah dalam roh. Tapi dunia kekristenan enggak gitu. Ibadah itu sudah diatur oleh para pemimpin ini, jebel-jebel ini. Mesti di gedung ini, mesti di gedung itu, ada aturannya gini, aturan gitu, ada liturgi gini, liturgi gitu, dan sebagainya. Penuh aturan agamawi. Kenapa? Karena dunia kekristenan memang sistem keagamaan. Itulah yang memusuhi roh itu. Yang tidak memusuhi Yesus secara ini. Tapi kalau saudara melayani dalam dunia kekristenan, datang itu masuk ke satu denominasi tertentu, satu organisasi tertentu, saudara mau bilang saya dipimpin roh. Nggak bisa. Saudara akan dimasukkan dalam satu kotak organisasi, ya, dengan garis komando yang udah jelas, kau bertanggung jawab kepada siapa, tugasmu ini, gajimu ini, begitu. Nggak bisa mau dipimpin roh. Di sini mah penundukan diri katanya, lu tunduk sama atasan lo, udah ngertilah, ya. Makanya banyak teman-teman saya juga dia kecapean, dia butuh istirahat setelah dia bekerja, karena seperti perbudakan, rumah perbudakan juga. Maka dia perlu istirahat. Padahal kalau orang hidup dalam pimpinan roh, tidak perlu istirahat, tidak perlu rest. Orang dia istilahnya kalau melayani itu kayak Yesus, makan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau orang hidup ibadah dalam roh itu makan dia. Masa orang makan perlu istirahat? Diperbudak? Enggak. Saya ini enak sekali melayani sesuai dengan gerakan yang di dalam aja. Yang di dalam suruh ke sini, yang di dalam roh ini suruh khotbah ini, ngomong aja, enak banget. Nggak ada perbudakan. Ibadah. Anak saya bilang apabila anak itu memerdekakan kamu pun akan benar-benar merdeka. Ya, benar-benar merdeka kamu. Ya habis tadi. Benar-benar merdeka. Ya. Jadi bagaimana caranya membebaskan supaya bisa beribadah? Orang Israel itu lihat caranya, jangan coba-coba merubah Mesir supaya Mesir itu jadi baik. Kalau itu Mesir mah selama-lamanya akan tetap Mesir. Sistem keagamaan mah jangan coba-coba dirubah. Saya dulu waktu masih muda coba-coba merubah gitu, supaya denominasi berubahlah gitu ya. Nggak bisa.
engkau harus keluar dari situ. Sama seperti Israel keluar dari Mesir supaya bisa beribadah dalam roh dan kebenaran. Ya kalau mau ibadahnya ngikutin aturan agamawi ya bisa, bahkan nikmat banget. Saya juga pernah ngerasain juga, digaji juga ya, ada bulanannya, belum salam tempelnya, kalau ada acara begini begitu, saya nikmati juga dulu. Karena saya belum tahu bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dalam roh dan kebenaran sesuai Yohanes pasal 4 itu. Bukan ibadah dalam arti menjalankan ritual di dalam dunia kekristenan. Bukan itu. Ya, umat pilihan Tuhan akan dipimpin untuk keluar dari sistem itu dan beribadahlah dalam pimpinan Tuhan. Jalani hidup sehari-hari, baik sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, bekerja di bengkel, bekerja sebagai mahasiswa, sebagai apa, sesuai dengan pimpinan Tuhan, bekerjalah itu, hiduplah, itulah dia ibadah. Ya, sekalipun orang-orang pemimpin denominasi kalau ngomong ibadah itu hari Minggu sekali sinar, kau harus kasih perpuluhan, kasih begini ini, itu menurut dia ibadah itu. Tapi kalau ibadah dalam roh dan kebenaran sesuai Yohanes 4, engkau hiduplah di dalam hayat itu. Jalanilah hidup Kristus itu hari lepas hari. Engkau itu sedang ibadah. Ya. Jadi jalan keluarnya, way out-nya keluar dari Mesir. Keluar dari sistem keagamaan. Sesuai juga dengan Wahyu 18 ayat 4. Hai umatku, keluarlah. Karena nggak bisa lagi dirubah. Kecuali kalau kau ingin diperbudak. Masalahnya diperbudak itu dalam dunia kekristenan juga ada enaknya. Sama seperti Israel di Mesir. Diperbudak, kerja keras, banting tulang dan sebagainya. Tapi kan ada juga kenikmatannya. Ya kan, dalam dunia kekristenan kan ada juga kenikmatannya, ada gajinya. Saya sekarang ini nggak ada gaji saya. Kalau di sana kan, di dalam dunia kekristenan ada juga tepuk tangan juga. Ada penerimaan dari apa kan, kemuliaan manusianya ada, gajinya ada, ini ada, sebagainya ada. Ada kenikmatannya. Ya. Tapi kita di sini tidak ada. Hanya itu makanya dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4, imanlah yang mengalahkan dunia itu. Kalau saudara saya nggak ada iman, nggak bisa keluar dari dunia kekristenan. Nggak bisa. Karena di dunia kekristenan ini walaupun itu perbudakan, rumah perbudakan dengan peraturan-peraturan agamawinya, tapi ada kan kesenangannya. Ada kemuliaan manusia, ada gajinya, ada macam-macamnya. Ya, kalau engkau nggak punya iman, nggak bisa keluar. Ya, saya sudah 20 tahun di luar sistem itu, hidup juga, malah semakin banyak pewahyuan itu. Mendapat makanan yang berlimpah-limpah di luar itu. Ya saya pernah cerita tuh 4 orang kusta itu. Makanan dalam kekristenan udah basi, udah begitu-begitu aja. Kalau nggak teologi sukses sayang, inilah yang beberapa abad gitu dipelajari terus. Padahal di luar itu banyak makanan yang berlimpah, pewahyuan yang berlimpah ruah di luar ya. Jadi tapi harus ada iman. Ya, iman. Dan bukan cuma iman, tapi kayak Israel keluar dari Mesir, tapi Mesirnya belum keluar dari Israel. Ketika Israel keluar dari padang gurun ya, dia sampai ke padang gurun ya. Dia udah keluar dari Mesir, tapi Mesirnya masih belum keluar dari Israel. Kenapa? Karena ketika Israel mengalami kesulitan, kekurangan air, kekurangan roti, atau ada tantangan ini dan itu, mereka cenderung balik ke Mesir. Kenapa balik ke Mesir? Dia ingat langsung di Mesir itu, di Mesir kami menghadapi kuali berisi daging, makan kenyang. Kami ada bawang pre, ada semuanya di sana. Minum apa semuanya. Makanya mereka marah juga sama Musa. Kenapa kau bawa kami keluar? Kenapa demikian? Karena Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari Israel. Kapan keluarnya? Ketika dia masuk ini Yosua ya. Ada di kitab Yosua pasal 5 ayat 9. Ya disitulah ketika disunat Israel itu.
Generasi keduanya, Tuhan bilang, aku telah menghapuskan celah Mesir. Saya baca ya, ini pakai ILT ya. Dan Yahweh berfirman kepada Yosua, hari ini aku telah menghapuskan celaan Mesir. Kalau Israel celah Mesir. Begitu Israel udah masuk ke tanah Kanaan dan disunat ya, nggak mau lagi dia kembali ke Mesir. Nggak mau. Kalau saudara dan saya sudah mengalami sunat Kristus, sudah keluar dari sistem keagamaan, disunat Kristus, nggak mungkin lagi balik, nggak ada lagi daya tariknya di sana. Ada orang yang barangkali nuduh gitu ya, nuduh kita gitu, kamu ngomong gitu karena kamu nggak nikmatin sih dunia kekristenan. Kita malah heran. Saya dulu pernah, tapi sekarang saya udah nggak ada rasa lagi lah itulah ya. Kemuliaan manusia dengan sistem gajinya, dapat semuanya ini enggak lagi lah. Kita sudah sangat menikmati makanan rohani di sini berkelimpahan, pewahyuan berkelimpahan. Ya. Ngapain lagi kita ke sana? Celah Mesir itu sudah dihapus. Nah, itu sudah habis waktu saya ya. Oke lah, kesimpulannya, kalau mau beribadah dalam roh dan kebenaran, harus keluar dari sistem keagamaan, yaitu yang saat ini dunia kekristenan. Harus keluar dari situ. Kalau mau beribadah, dipimpin oleh roh dan realita. Haleluya. Amin.